Yeah, we start with oblique drawing. Yeah. This oblique drawing is a type of drawing that you have already drawn at the elementary, junior high, and high school levels. When you were in school, yeah, you still remember what was called geometry. Yeah, there are cubes, prism, blocks, cylinders, pyramids, etc. To draw a cube so that it appears as a 3D image, remember that you draw the face, ya, bagian depannya dulu persegi, kemudian then the side is drawn with an oblique line, ya, dibuat dengan garis miring, ya, approximately about 45 degrees. Ya kira-kira 45 derajatan lah miringnya itu kan gambarnya. So subconsciously, ya, secara tidak sadar, jadi kalian sebenarnya sudah uh, you are already skilled at drawing obliques. Jadi dari zaman SD itu sebenarnya adik-adik sudah jago menggambar gambar oblik ini. But what you need to pay attention to it, what you need to pay attention to the pictures you made during elementary, ya, ketika SD SMP itu gambar yang dibuat, ya, the picture yang you make, you draw, itu kan just cubes or blocks, ya, jadi hanya kubus atau balok saja gitu. Whereas now you have to draw a fairly complex shapes, ya, agak kompleks yang sekarang yang harus digambar, tidak lagi hanya sebatas persegi atau kubus atau balok, tapi agak complicated, agak kompleks. Ya, for example, a simple house like this. Ya, here we will describe step by step to make a simple house like this, ya. First, make the floor area by skewing 45 degrees, ya, on one side. Then proceed with a vertical line as a wall. So, kemudian ini kan sudah tergambar garis bidang horizontalnya dan garis vertikalnya. Nah, berikutnya untuk menggambar garis yang miring, ya, kan kita harus menggambar atap kan. We have to draw roof line, ya. Supaya itu tepat kemiringannya di mana, itu kita membuat dengan guideline atau helpline gitu. Nah, kita buat ini sekeliling ini, kemudian kita buat garis bantu seperti ini. Ini untuk guideline. Coba kalau nggak ada guideline, kita menaruh atap yang seperti ini dengan gambar yang miring seperti ini bisa tidak tepat gitu. Nah, supaya tepat, to be exact, we use guideline atau helpline itu tadi. Kita pakai dihubungkan dari wall ke wall dengan straight line, ya. Kemudian straight line ini kita pakai untuk yang guideline sebagai pertolongan untuk menggambar roof line. Nah, setelah seperti ini kan kita enak menggambar roof line-nya, tinggal dihubungkan garis seperti ini, kemudian seperti ini. Nah, seperti ini. Ya, now that the roof line can be drawn, ya, then all the construction lines can then be deleted, ya. Jadi bisa dihapus kalau udah tergambar seperti ini. Yang garis-garis yang di belakang ini kan nggak kelihatan, ini yang bagian dalam ini. Ini kita sebut sebagai construction line. Ini bisa dihapus. Kemudian, ya, setelah dihapus, we can continue to draw the accessory, ya, door, window, ya, etc. Ya, oke. In general, there are two types, ya, of oblique
drawing, ya, namely the type of cabinet oblique drawing, dan satunya adalah cavalier oblique drawing. Ya. The difference this cabinet. Jadi yang tipe kabinet ini itu pada side length-nya ini, yang bagian side-nya, length-nya ini itu multiple by scale of a half. Jadi dikalikan setengahnya. Tapi kalau untuk yang cavalier oblique, yang cavalier oblique drawing itu apa adanya, jadi real, angkanya segitu ya digambar segitu, seperti itu. Tapi jadinya nanti seperti ini. Nah, saya rasa adik-adik sudah pernah mempraktekkan ini ketika waktu SD dulu ya. Kalau menggambar kubus, kalau garis miringnya ini sesuai dengan panjang ini, nanti jadinya seperti ini. Tidak terlihat seperti kubus, tapi akan terlihat seperti balok gitu kan. Nah, jadi tipe kabinet oblique drawing ini lebih real gitu ya. Nah, jadi ya you can look between these two ya. The cabinet oblique drawing will look more logis ya, jadi lebih more logical ya, lebih logis gitu. Kemudian while the cavalier ini looks unnatural saja gitu ya, nggak natural gitu, lebih kayak ditarik ke belakang gitu loh.